Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Hari ini kita akan berbicara tentang perkembangan teknologi di era sekarang. Jadi, belum yang banyak tahu tentang bagaimana sih perkembangan teknologi di dunia farmasi. Jadi, kali ini kita akan ditemani dengan seorang apoteker asal Pekalongan yang akan sharing informasi tentang bagaimana sih perkembangan teknologi di dunia farmasi. Oke, kali ini kita ditemani dengan apoteker Abdul Aziz Sarjana Farmasi. Dan halo Kak, apa kabar? Halo, kabar baik. Gimana Oke, kabarnya? alhamdulillah baik juga. Dan Kak Abdul Aziz ini udah berapa lama jadi apoteker? Kalau jadi apoteker dari 2021 sampai sekarang 2023 berarti sekitar 2 tahun setengah lah. Oke, lalu untuk apoteknya itu sendiri berdiri sejak kapan Kak? Kalau apotek yang saya tempati ini Hmm? di alamatnya di Pekalongan ya. Eh, Mhm. ini udah berdiri dari tahun 1996, tepatnya bulan Mei. Ya, oke. Lalu dengan Tapi saya baru di sini kan berarti dari awal lulus apoteker 2021 sampai sekarang. oke. Dan kita kan tahu ya Kak, perkembangan teknologi saat ini sudah sangat maju dan berkembang pesat gitu Kak ya. Lalu untuk Ya, Apotek betul. sendiri itu melakukan inovasi apa Kak? Nah, kalau inovasi di bidang teknologi ya, Hmm? itu merupakan suatu tantangan sih sebenarnya dalam dunia farmasi sendiri. Karena di dunia farmasi sendiri, untuk menyebarkan luas informasi itu masih agak susah gitu. Ya, Masih banyak kalangan-kalangan yang masyarakat awam gitu belum tahu tentang apotik, belum tahu tentang obat-obatan gitu. Mereka browsing-browsing di sosmed, di Google gitu kan. Terus mereka ke apotik beli obat itu suatu hal yang biasa kayak gitu. Cuma kan beberapa dalam perkembangan informasi itu ada minus, ada dampak negatif, ada dampak positifnya. ya, Nah, betul ya. mungkin dari dampak negatifnya itu seperti orang-orang itu lebih bebas dalam menggali informasi di obat-obatnya itu Hmm. uh, dan berdampak pada mereka sendiri. Jadi Ya, mereka betul. hanya tahu beberapa hal, terus mereka mencocokkan sama gejala yang mereka alami gitu. Hmm. Kalau dampak positifnya sendiri, beberapa yang dikembangkan di apotek sendiri itu ada telekomunikasi farmasi, telefarmasi, itu komunikasi farmasi dengan pasien itu lewat telepon ataupun Hmm. lewat WA Hmm. gitu. Nah, sementara kalau misal dari program-program sendiri di program atau aplikasi ya di bidang farmasi ada beberapa. Ada yang dari distributor, ada Hmm. yang pemakaiannya di apotik gitu. Hmm. Nah, untuk pengembangan di apotik sini sendiri itu udah menggunakan SIM apotik atau sistem informasi manajerial apotik itu Hmm. sudah mencakup beberapa hal terkait dengan penjualan, pelaporan, Hmm. pembelian barang, terus sampai ke pembelian obat-obat yang udah hampir habis atau Iya, obat-obat betul. yang mau Hmm. edit itu udah ada Hmm. laporannya gitu kak. Hmm. Dan juga kita bisa melakukan telusur dari sistem apotek itu, kita bisa melakukan telusur pasien atas nama siapa gitu beli obat pada tanggal berapa gitu, kita bisa telusur apabila ada kesalahan atau apabila ada pasien yang mau kembali lagi gitu. Nah, untuk yang itu kan tadi yang program di apotek ya kak. Untuk Ya. yang program di luar apotek itu ada sendiri yang dari PBF, di dunia Hmm. farmasi sendiri. Nah, di PBF itu pedagang besar farmasi, jadi mereka itu kayak penyedia obat-obatan gitu Hmm. kan. Ya. Terus apotek mengambil obat dari mereka. Ya. Nah, beberapa dari mereka itu ada yang udah menggunakan aplikasi tertentu. Ya. Contohnya kayak bisa dilihat di Play Store ada Emos, itu punyanya dari Kalbi. Hmm. Nah, di situ sistemnya kayak program-program yang udah ada di pasaran kayak Shopee, Tokopedia gitu. Jadi nanti kita tapi di situ tuh isinya obat-obat semua Hmm. dari produknya terutama dari Kalbi. Nah, tapi di situ kekurangannya mereka tidak mencantumkan obat ini fungsinya untuk ini dan ini gitu nggak ada. Cuma di situ adanya nama obat, jumlah sediaannya berapa, dosisnya berapa, Hmm. sama harga. Jadi mereka lebih fokus ke situ. Jadi detail-detail kayak di Shopee deskripsi produk itu tidak ada di sana. Nah, seterusnya itu setelah itu ada juga aplikasi dari apotik ataupun dari dokter di dunia farmasi itu ada yang langsung ke pasien.
sudah terkenal itu ada Halodoc gitu kan. Jadi pasien komunikasi sama dokter dulu terkait dengan keluhan atau gejalanya. Setelah itu nanti baru dari dokternya itu meresepkan. Nah, dari dokter meresepkan itu nanti ada apotek-apotek tertentu yang udah bekerja sama dengan Halodoc, nanti bisa ditunjuk untuk mengambil resep di sana. Ya, Gitu. oke. Lalu kan tadi kakak bilang kalau semisal di apotek sendiri itu ada yang namanya SIM atau namanya tadi apa? SIM apotek, Ya, SIM apotek sistem itu kan. informasi manajemen Ya, apotek. itu sistemnya bagaimana kak? Kalau dari sistemnya sendiri mungkin per apotek nanti beda-beda ya. Per Mm, apotek bisa jadi mm, mereka memiliki SIM apotek yang berbeda-beda. mm. Kalau di tempat saya itu SIM apotek terutama kita fokus ke penjualannya. Jadi Oke. ada penjualannya itu dua, penjualan tanpa resep ataupun penjualan dengan resep. Mm, Nah, itu kita bedakan kenapa? Karena penjualan tanpa resep itu perharian bisa mencapai 400-an atau 500-an bahkan lebih. Kalau misalnya yang satunya itu penjualan dengan resep. Nah, di dunia farmasi sendiri penjualan dengan resep itu harus dimonitoring ataupun disimpan itu selama 5 tahun ke belakang. Jadi kalau kakaknya tebus resep sekarang tahun 2023 nanti 5 tahun ke depan itu masih bisa dicari lagi resep tersebut. Kita harus bisa menyimpan hal tersebut sampai 5 tahun ke depan. Nah, di situ mungkin kenapa kok dipisahkan? Karena ya itu untuk memudahkan dalam nanti pencariannya. Yang kedua itu dari sistem apotek sendiri ada yang namanya pembelian barang. Jadi nanti di situ kita order barang dari PBF masuk berapa, obat apa dari PBF mana, ED-nya kapan, terus sampai harga jualnya pun kita langsung dari sistem itu sendiri. Nah, itu memudahkan kita dalam segala hal, Kak, pengoperasian di apotek sendiri. Kita nggak perlu capek-capek menulis kartu stok gitu kan. Jadi kan Ya, betul. stok yang ada di real sama yang di komputer itu kan sama. Jadi nanti kita tinggal cek aja, oh obat ini ada apa enggak gitu. Pas ada pasien beli obat ini ternyata di komputer kan kosong nih di program. Berarti kita nggak usah capek-capek ke belakang nyari obatnya karena di Ya. sistemnya kosong gitu Kak. Yang kedua lagi, yang selanjutnya gitu ya. Yang selanjutnya ada lagi sistemnya itu mau kayak apa namanya pemberitahuan gitu. Sistemnya itu pemberitahuan obat-obat yang mau ED. Jadi kita bisa setting itu obat-obat yang mau ED sampai berapa bulan ke depan gitu. Misal 3 bulan ke depan obat itu mau ED. Nah itu nanti ada di pemberitahuannya itu obat-obat tersebut mau ED gitu. Oke. Setelah Lalu itu ada juga ya, lanjut lanjut. Lanjut. setelah itu juga obat-obat yang hampir kosong gitu. Jadi Oh, kita juga ada pemberitahuan obat-obat yang hampir kosong atau kita tetapkan stok minimum dari suatu obat, terus ya. setelah mencapai stok minimum tersebut nanti ada pemberitahuan di sistem obat ini mau habis, jadi kita nggak kekurangan atau kekosongan obat gitu. Oke. Ya, lalu untuk kendala sendiri Kak dari SIM itu bagaimana Kak? Apa? Kalau kendalanya sendiri belum banyak terjumpai sih ya. Mungkin di sistem kayak setengah tablet gitu yang masih susah kita. Jadi kan kalau resep kan nggak semuanya itu satu tablet gitu kan. Ya. Nah, kadang ada yang kita pengambilan setengah tablet. Nah, di situ mungkin di sistem yang kita punya itu belum bisa untuk setengah tablet. Berarti hanya Dan untuk juga, eceran gitu ya? kenapa? Hanya untuk eceran aja ya Kak? Kalau SIM. Satu tablet langsung gitu, kita sistem terkecilnya satu Oh ya. tablet, nggak setengah. Iya. Setelah itu juga ada kendala lain, ini hanya digunakan untuk kita di suatu apotek, bukan untuk ke pasien. Jadi ke pasiennya itu kita belum bisa untuk memonitoring dia minumnya jadwalnya kapan, itu belum bisa dari sistem ini. Lalu untuk karyawannya sendiri itu apakah merasa ada kesulitan untuk mengoperasikan itu atau bagaimana Kak? Kalau kesulitannya sih tidak ya, soalnya kan kita udah satu terbiasa, yang kedua Ya. juga sistemnya itu simple di mana kalau misal kita di bagian pelayanan ya udah di situ kita plotting buat pelayanan semua, dan di bagian gudang ya nanti kita plotting untuk pembelian dan retur barang gitu toh. Jadi yang di depan ya kita nggak ngutak-ngutik yang di belakang gitu kan. Jadi kalau yang udah di depan kita sistemnya kayak Excel gitu, tinggal Ya. enter ketik nama obat terus enter jumlahnya, tinggal nanti udah keluar hasilnya berapanya. Oke. Lalu untuk perbedaannya sendiri Kak antara perkembangan teknologi saat ini yang Kakak sedang gunakan dengan yang dulu itu bagaimana Kak? Untuk perbedaannya sendiri itu
ada banyak hal yang signifikan ya. Terutama dari kita lebih cepat dalam melayani pasien. Mhm. Nah, kenapa? Karena kita tinggal ngetik nama obat itu udah keluar jumlahnya, udah keluar stoknya berapa yang masih tersisa, terus juga udah keluar harganya. Jadi kita nggak usah cari-cari satu-satu harga gitu. Jadi kan dulu sebelum ada sistem ini, kita itu menggunakan buku. Jadi Mhm. harga-harga semua itu dicantumkan di buku. Kalau di buku kan kita buka-buka satu-satu gitu kan. Nah, kalau yang di sini kan kita tinggal ketik saja, nanti keluar dari uh, harga obat tersebut gitu. Itu yang pertama memudahkan dan mempercepat kita dalam pelayanan. Yang kedua itu memudahkan yang tadi seperti saya sampaikan di awal, apabila ada kesalahan dalam pelayanan, misalkan ada resep yang mau diulangi atau resep yang udah lama kita kerjakan tapi kok di kemudian dari orangnya datang lagi untuk membeli obat tersebut, itu kita bisa cekan, oh orang ini atas nama ini tanggalnya sekian atau bulannya sekian, kita bisa cari gitu. Jadi lebih memudahkan gitu. Dan juga kita lebih memudahkan dalam stoknya. Kalau dulu kan tiap kita ngambil barang, kita nulis. Misal kita ambil obat A 15. Jadi nanti kita di kartu stok itu kita nulis obat A diambil 15 pada saat kita menjualkan. Jadi kan itu lebih menghambat daripada yang sekarang. Kalau sekarang kan kita tinggal ngetik satu, udah keluar jumlah, harga, sama yang di kartu stoknya itu udah otomatis terkurangi. Itu untuk yang di pelayanan. Kalau yang di bagian gudang juga sama. Kita nggak perlu ngitung harga satu-satu. Harga obat nanti dikali-kalikan dengan margin, dikalikan dengan PPN gitu. Kita udah nggak usah. Jadi kita tinggal input harganya berapa dari PBF, terus sudah keluar otomatis harga penjualannya. Oke. Dan juga Apa? meminimalisir obat-obat ED gitu, Kak. Mhm. Obat-obat ED, jadi kan kita udah ada pemberitahuan, jadi ya sebelumnya itu udah kita atau kembalikan atau kita keluarkan gitu, udah bisa Jadi tidak perlu, minimalisir. ya tadi berarti tidak perlu mengecek satu persatu ya Kak produknya itu kalau semisal ada yang Benar. ide gitu kan atau semisal ada barang habis gitu ya Kak ya. Oke. Ya, itu lebih memudahkan. Ya betul. Lalu untuk rencana sendiri Kak untuk ke depannya, adakah rencana inovasi yang akan di apa ciptakan gitu di apotek? Untuk rencana sendiri mungkin agak susah direalisasikan, soalnya kemarin baru bilang sama programmernya gitu kan. Nah, dari kita itu pingin setiap kita penjualan resep, misalkan obat A diminum sehari 3 kali. Nah, dari sehari 3 kali itu, kita kan cuma bilang nanti ke pasiennya sehari 3 kali gitu. Sebenarnya kan kita nggak ada pengingatnya nih ke pasien. Nah, kalau dari kita pribadi gitu, kalau bisa itu programnya itu kita input 3 kali sehari, nanti kita input misal data diri dari pasien, misal kayak nomor HP ataupun nomor WhatsApp-nya dari pasien gitu, nanti kita jadi reminder gitu buat pasiennya. Jadi misal dia minum sehari 3 kali, jam berapa gitu ya. Nah, nanti misalkan jam yang kita udah tentukan itu, nanti kita kirim message otomatis ke pasien untuk minum obat gitu. Jadi kayak lebih ke monitoring pasien biar taat minum obatnya itu lebih tinggi gitu, Kak. Dan itu masih belum bisa terrealisasikan. Oke. Lalu eh, apakah dari masyarakat sendiri banyak yang sudah menggunakan aplikasi yang sudah tersedia, Kak? Tadi kan Kakak bilang kan kalau semisal banyak sekali aplikasi-aplikasi terkait dengan medis, lalu juga dengan pengobatan gitu ya, Kak. Itu bagaimana dengan masyarakat yang notabene kita kan belum tahu ya, Kak, masyarakat tuh belum mengerti dengan adanya aplikasi ini. Ya kalau dari pengalaman saya sendiri itu masih jarang yang pakai ya. Mm, Yang mungkin yang sekarang udah banyak yang pakai itu dari Halodoc sama mm, dari Klik24. Kalau mm, Klik24 itu khusus dari Apotika 24, tapi ya. apotek yang lainnya pun bisa ikut join sebenarnya. Mm, Nah, dari situ tuh dari Halodoc itu mungkin lebih kendalanya ke kita konsultasi ke dokter tapi nggak secara langsung. Jadi kita itu mm, kayak via telepon gitu kan, atau ya. via chat gitu ke dokternya. Nah, nanti dokternya itu uh, baru ke baru ngeresepin ke pasien, terus pasien ambil di apotek gitu. Nah, untuk pasien-pasien sendiri itu lebih kebanyakan langsung datang ke dokter langsung, dapat resep baru ke apotek, ataupun dari pasien sendiri karena dia udah mau swamedikasi gitu langsung ke apotek, itu lebih banyak itu daripada yang pakai aplikasi. Mungkin aplikasi-aplikasi tersebut bisa digunakan, kadang digunakan itu untuk pasien-pasien keadaan tertentu, misal dia
yang kekurangan waktu gitu kan, dia orang-orang sibuk gitu kan, jadi lebih memilih praktisnya daripada ke dokter sendiri kan udah tahu kan paling ngantrinya berapa lama gitu kan. Ya, Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu mereka lebih milih ke aplikasi itu. betul. Oke. Jadi seperti itu ya Kak. Lalu untuk harapan kedepannya bagaimana Kak? Kalau harapan kedepannya sih lebih yang saya inginkan ataupun yang dari farmasi itu lebih ke lebih banyak pasien yang dapat mengakses aplikasi-aplikasi tersebut sehingga suatu memudahkan pasien dalam pelayanan juga kan. Pasien nggak perlu tunggu terlalu lama gitu kan. Nah, yang kedua itu obat-obatnya itu langsung jelas. Ya, Obat-obat langsung jelas itu kayak tulisan dokter kan tahu sendiri ya tulisannya ya itu betul. kan. Misal Iya, dari kertas gitu kan. Kalau iya. misal mungkin kalau sekarang diganti elektronik itu lebih enak dibaca dari kita Ya, juga menurunkan juga angka kesalahan-kesalahan obat yang mungkin terjadi gitu kan. Misal udah tertera obat, padahal obatnya di apotek ada, tapi kita karena nggak bisa baca tulisan dokternya itu, makanya kita bilang kosong gitu kan. Padahal kan pasiennya harusnya mendapatkan obat, jadi kan kita juga mendapatkan income kan dari situ kan. Akhirnya kan kita nggak dapat semua, pasien nggak dapat obat, kita nggak dapat income. Nah itu karena apa? Karena tulisan dari dokternya itu yang tidak bisa terbaca. Mungkin betul. kalau misalnya di perkembangan zaman sekarang, kalau misal lebih mudah pakai aplikasi gitu kan, kita udah tahu tulisan oh kan ketikan itu kan lebih mudah dibaca dari tulisan dokter gitu kan. Nah, mungkin kedepannya ya lebih banyak orang-orang yang memakai aplikasi-aplikasi tersebut, memudahkan kita sebagai farmasis untuk pelayanan, juga memudahkan pasien dalam hal mendapatkan obat gitu kan. Nah, terus setelah itu misal mungkin nggak ada konsultasi ke dokter, kita bisa melakukan delivery order via aplikasi juga ada kak. Di situ kan di klik 24 itu kita bisa beli obat langsung tanpa resepan dari dokter dulu, tapi itu obat-obat tertentu, dia obat-obat yang bebas sama obat bebas terbatas. Jadi kita tetap batasi antara obat keras yang harus kita serahkan dengan resep ataupun obat-obat bebas sama obat bebas terbatas tanpa penyerahan resep tersebut. Oke, baik. Terima kasih Kak Aziz yang sudah meluangkan waktu dan berbagi informasi tentang bagaimana teknologi informasi yang berkembang di medis saat ini. Terima kasih Kak. Sampai Ya, jumpa. sama-sama. Ya. Oke, itu tadi informasi bagaimana tentang perkembangan teknologi informasi yang ada di dunia farmasi dan tentunya diharapkan nantinya teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi dan juga teknologi informasi yang sudah tersedia. Jadi, sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.